Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi kita di live thread hari Selasa jam 7 malam. Wih, Bos Ade. Halo, selamat malam Bos Ade. Selamat malam, Bos Anton. Selamat bergabung ya teman-teman yang baru saja bergabung malam hari ini. Kita akan screening market, kemudian nggak kalah juga kita akan ini ya update progres peluang yang tadi siang kita ambil. Ada 3 peluang yang tadi siang kita gaskan bareng-bareng ya, kita entry ke market bareng-bareng. Mengawali live trade malam hari ini. Nah, seperti biasa, karena kalau malam hari kan secara waktu kan cenderung lebih banyak dan lebih santai. Teman-teman yang mau sharing, saya persilahkan. Dan malam hari ini saya akan mengawali dengan pertanyaan, siapa yang malam hari ini floating profit atau bahkan sudah TP dari peluang yang tadi siang kita ambil? Ada nggak? Nah, saya minta tolong direspon di kolom chat ya, sembari ngecek apakah suara saya ini terdengar dengan jelas atau tidak. Siapa nih yang tadi siang ikut entry dan malam hari ini berhasil take profit atau mungkin masih floating profit? Ada nggak? Oh, Bos Aris, jelas. Oke, thank you konfirmasinya. Nah, saya mesti pastikan dulu supaya sharing kita malam hari ini berjalan dengan lancar, teman-teman. Saya tuh maksudnya apa nih Bos Novi? Ikut maksudnya, saya ikutan gitu ya. Telat, oh telat. Telat berarti telat entry ya kalau gitu ya. Karena habis ini saya mau mengawali sharing dengan update ini ya, progres yang tadi siang kita ambil. Karena ada hal unik teman-teman. Ada hal unik ya. Cuman saya masih nunggu nih. Masa cuma satu orang yang ikut? Yang lain ada nggak nih yang ikut? Nah, biar biar agak panas dulu lah. Kita awali dengan ini dulu. Sharing ya. Saya ikut bosku. Udah TP belum nih, Bos C, Bos Afin? Atau Bos Harjo nih yang... Sudah. Oh, GJ sudah TP. Oke, oke. Nah, ini saya mau cerita bentar ya, karena unik ya. Bentar-bentar. Saya share screen dulu ya. Bos Ade, Bos Ade, minta tolong share screen, Bos Ade. Aman-aman, Akses. sudah. Oke, siap. Terima kasih. Jadi teman-teman, saya tuh ternyata tadi siang pas bikin trading plan sama teman-teman, yang baru saya set tuh SL-nya tok nih yang di bawah, sudah saya tulis dan sudah saya aplikasikan. Cuman TP-nya belum, jadi ketika teman-teman TP, punya saya belum TP. Makanya saya tadi nanya nih, teman-teman ada nggak yang udah TP? Ternyata Bu Safin, Bu Sardi udah pernah TP ya. Punya saya nih harusnya udah TP, ya harga balik turun kayak gini. Ya sayang, makanya ini saya mau ini ya apa namanya close secara manual. Saya akan tutup. Nah, jadi happy cuan buat teman-teman yang tadi siang sudah ambil peluang di GBP, JPY dan berhasil take profit. Nah, ini GC. Saya Terus ada ambil dua lagi. peluang bosku, tapi yang satu kena SL Plus, yang satu SL Plusnya harusnya sama. Cuma yang GPP JPY tadi yang satu ini kena SL Plus, yang satu itu enggak. Sampai TP saya juga heran, Yon. Padahal set-setnya itu sama. Oke, oke. Ya udah nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ya, seperti itulah dinamika market, Bu Safin. Kadang kena SL plus dulu, ada yang enggak ya, yaitu. Ya dinikmati saja ya. Yang USD JPY ada nggak teman-teman yang berhasil TP? Karena ini, ya ini kalau kalau saya perkecil, mestinya sih ini bisa kena TP ini. USD JPY ya. Kalaupun belum ya mungkin spread. Ya, ada spreadnya nih ini. Ini tadi siang kita analisa. Oh, ada yang ngaku akhirnya kan UJ dan GC TP. Punya saya tuh, saya nyeting SL-nya bareng semua sama teman-teman tadi ya tadi siang. Ternyata TP-nya yang saya belum geser. Jadi saya cuma bikin kotak atau kotak gitu ya. Tapi garisnya tuh belum tak geser. Ya sudah, nggak masalah. Ini saya akan close secara manual ya. Ini toh ini juga udah deket ke apa namanya harga TP-nya. Nah, ini saya akan tutup. Nah, sudah lumayan, lumayan nambah-nambah cuan ya. Oh, Bos Koni ini sudah TP semua, mantap. Saya sudah TP Selamat. dua-duanya bosku untuk UJ sama GJ. Tapi yang Oke, satu kena oke. SL Plus.
Oke, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Yang penting cuan ya, udah cuan. Nah, malam ini kita akan coba cari peluang lagi. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari Bos Muhammad Aditya. Apakah malam ini ada peluang? Ya ini. Jadi kita live kritik ini kita cari peluang bersama-sama, teman-teman. Ya, selalu ya kita akan analisa dulu ya, kita screening di market, teman-teman silahkan request, ditulis, kita lakukan analisa secara bersama-sama supaya teman-teman yang masih pemula, masih belajar juga ikut mengerti, memahami caranya analisa ya dengan metode chartis itu seperti apa, cara membaca tren seperti apa, cara menemukan momentum masuk ke market seperti apa. Ya, malam malam ini itulah yang kita lakukan ya. Nah, semoga ada peluang yang muncul dan kita bisa entry bareng-bareng lagi ya. Gitu. Ada satu lagi sebetulnya ya, tadi siang kita entry, nah ini di Euro USD, tapi harga masih di area entry-nya, ya, jadi masih di situ-situ aja. Sempat running profit, ya sebentar ini. Nah, ternyata dia, ya ini balik harga awal. Di kondisi seperti ini, saya masih akan hold posisi. Ya, analisanya masih sama, update pergerakannya ini adalah satu kondisi sideways, teman-teman. Nah, saya akan pakai warna yang nah kayak gini. Ya, ini untuk kondisi sideways-nya. Harga break dari support sideways-nya dengan stop loss saya di atas resisten sideways-nya. Ya, semoga ini ya bisa clear TP. Nah, ini. Ini update terkait Euro USD yang tadi siang kita pun juga ambil peluangnya. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, sharing-sharing dan analisa di market dari saya maksudnya, teman-teman ada nggak nih yang mau sharing duluan? Saya persilahkan nih, ada yang mau tanya something kah atau sharing something kah? Silahkan ya. Request juga 100, oke siap, masuk antrian. Monggo teman-teman, ada nggak? Saya sembari ini ya, menulis request analisa. Atau Bos Ade ada yang mau disampaikan dulu mungkin mengawali live trade mana-mana, Bos Ade? Belum ada sih. Belum ada, oke. Ya, semangat menganalisa. Selamat menganalisa. Untuk CPI di minggu ini ya bosku ya? Atau minggu depan ya? Tanggal 12. Oh tanggal 12 minggu Tanggal, depan berarti ya? ya minggu depan, betul. Teman-teman, ada nggak nih yang mau? Oh, ini nih. Ada yang bertanya di chat ya. Wah, sudah ditulis Bu Sadi. Thank you Bu Sadi. Ini saya baru ngetik ini. Ya, Ya, 100 dan sama-sama. Eksa. Oh, yes. Mau tanya Bose, news malam ini apakah bisa legit? Wah, legit. Kayak CPI, NFP kah? Maaf baru. Oke. Saya akan jawab ya pertanyaan ini ya. Saya akan ngawali pakai apa namanya cerita-cerita dan sharing dulu sebelum kita analisa di market ya teman-teman ya. Saya akan share screen kalender ekonomi. Eh, nah, ini dia. Jadi malam hari ini nanti jam 9 malam. Nah, ini jam 9 malam kita akan menyambut rilis data ekonomi. Karena di sini warnanya merah, itu artinya high impact news. Kalau warnanya apa nih? Oranye kayak gini, ini artinya medium impact news ya, teman-teman ya. Nah, apakah yang nanti jam 9 ini bisa legit? Legit itu apa definisinya ya? Mau legit gitu ya, mungkin ya, ekstrim atau apa? Dampaknya langsung ke market tuh langsung signifikan. Nah, saya akan menjawab eh, untuk rilis data nanti malam itu dampaknya tidak terlalu ngefek ke market kecuali data yang dirilis aktualnya itu ekstrim. Ya, selalu. Jadi kita nggak cuma melihat merah dan hijaunya, tapi kita harus melihat sesignifikan apa ya rilis data aktualnya dibandingkan bulan sebelumnya maupun forecast untuk bulan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang baru belajar membaca data ekonomi di kalender ekonomi seperti ini, eh, teman-teman perlu tahu juga kalau kita bisa membagi rilis data ekonomi menjadi dua, yaitu
hard data, saya akan tulis ya. Nah, ini ada namanya hard data. Dan juga satu lagi itu soft data. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu kalau yang sifatnya survei, nah ini kan survei teman-teman ya. Jadi PMI ini kalau nggak salah kepanjangannya Pil Manufacturing Index. Nah, kita akan coba kita klik aja nih. Bentar, tulisannya mana ya? Tulisannya ISM itu Institute for Supply Management. Jadi kalau di industri itu ada supply chain management ya teman-teman ya. Nah ini yang disurvei ya, ya ini dari jaringan apa ya, jaringan supply chain perusahaan-perusahaan yang melakukan, setahu saya PMI ini dari Pil Manufacturing Index. Jadi ada satu, oh sorry, Purchasing Managers Index ya, mohon maaf, ini nih ada keterangannya nih. Nah ini, jadi ini yang disurvei itu ini para manajer perusahaan-perusahaan ditanyai mereka gimana kondisi ekonominya ya. Kalau purchasing kan pembelian ya, mereka yang akan beli barang, misalkan pabrik tekstil butuh kain, nah dia yang manajer purchasingnya ditanyai gimana, naik nggak nih kebutuhan buat apa namanya bahan bakunya ya untuk tekstilnya tadi itu. Nah, ini namanya soft data ya, yang datanya didapatkan dengan metode survei. Sedangkan ada yang namanya hard data, yaitu ini. Nah, contohnya apa? CPI. Data-data yang dikeluarkan oleh ini ya, lembaga resmi pemerintah atau federal government kalau di Amerika, Bureau Labor Statistics. Nah, ini namanya hard data. Nah, teman-teman bisa membedakan ini dulu. Soft data itu kecenderungannya adalah tidak terlalu ngefek ke market karena sifatnya baru survei. Tetapi hard data inilah ya, makanya kenapa kalau kita live trade news itu cenderung di CPI, NFP, FOMC yang ada SIP-nya, yaitu karena apa? Karena yang dirilis adalah hard data. Benar-benar ada data angkanya yang dirilis oleh lembaga resmi pemerintah Amerika, bukan yang survei. Nah, berbeda. Nah, semoga ini menjawab ya. Jadi untuk nanti jam 9 ya, kemungkinan kalau menurut saya tidak yang terlalu signifikan, dan ini kan sifatnya juga indeks. Yang mana lebih dari 50 itu artinya berkembang, bertumbuh. Kalau yang kurang dari 50 artinya ada kontraksi. Nah, ini jadi bacanya seperti itu. Nah, ini perhatikan ya. Dia batasnya di berapa? Di 50. Selama ini ada di atas 50 ya ini oke aja, nggak masalah ya. Tapi ketika ada di bawah 50 dan ekstrim kayak ini kan pandemi nih 2020 ya. Nah ini kan pandemi, sehingga apa? Sehingga nggak ada pembelian, supply chain-nya mandek. Nah ini pasti akan ngefeknya lumayan ke market. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan terkait news nanti malam jam 9 ada ISM Services PMI, Purchasing Managers Index. Mau tanya Bose, apakah mungkin CPI, FOMC, NFP tidak mengguncang market? Ya mungkin. Nah kalau itu saya jawabnya dari sini aja langsung. Nah ini ada data, ini saya update terus nih datanya. Ini data hidup ya, data berjalan. Setiap kali ada rilis news saya selalu update di situ. NFP, oke nih. NFP kemarin ya menguat, naik ekstrim. Nih perhatikan langsung ke sini. Kenapa menguat? Nah ini saya sertakan alasannya nih di sini. Bisa dibaca teman-teman nih. Ya, ada revisi data yang sangat ekstrim. Perhatikan di sini 14419, 14714. Itu yang pertama. Kemudian kedua ada beberapa momen juga yang kebetulan memicu kepanikan juga. Adriana Kugler, nah, bacanya nggak tahu, Kugler. Nah, ini dia resign dari sebagai gubernur The Fed. Nah, ini juga ada satu momentum ya, kebetulan di hari yang sama. Nah, saya lupa tanggal 1 kalau nggak salah. Ya benar tanggal 1 pas NFP juga. Nah, makanya marketnya langsung reaktif. Mau diganti katanya bosnya ketuanya. Nah, itu kan yang sampai sekarang masih diisukan ya, dipanas-panasi ya. Menurut saya kalau lihat
tren yang udah-udah dari zaman dulu kayaknya sih ya Powell akan tetap stay sampai akhir masa jabatan. Nah, ketika ini resign, Adriana Kugler ini resign, yang masuk menggantikan itu katanya adalah Scott Bessent atau ada dua kandidat lain. Ya, yang poinnya dari pemerintahan Trump sekarang. Oh, si ketua BLS. Ah ya, kalau ketua BLS tahu saya itu dipecat memang, maksudnya diberhentikan sama Trump itu ya bener. Cuman saya ini ya nggak yang sampai detail banget cari beritanya. Isunya adalah karena ini data-data kayak gini nih dirasa kayak apa ya, kayak terlalu masa iya sih sampai segitu ekstrimnya. Nah itu, jadi isunya tuh karena masalah politis. Nah masalahnya gini, saya nggak kenapa nggak menggali secara detail sampai ke sana ya karena fokus saya lebih ke data ini aja ya. Saya anggap data yang dirilis ini data yang valid. Kenapa? Karena setiap pemerintah, maksud saya setiap departemen dan para petugas yang merilis data kan sudah disumpah. Ya, mereka akan merilis sesuatu yang memang yaitu valid dan penting. Nah, itu yang saya tahu itu sehingga ya udah perkara ini datanya dimanipulasi sama yang bersangkutan, ya saya nggak akan mempermasalahkan itu gitu loh. Karena kalau kita berpikirnya wah ini datanya benar atau enggak, ya kita akhirnya nggak punya acuan, kita nggak punya referensi. Padahal dalam analisa fundamental, ya salah satu referensi data yang kita pakai data dari pemerintah. Ya mirip lah kayak di Indonesia. Kemarin ribut masalah data BPS, bener ya BPS ya, Badan Pusat Statistik ya, yang mengatakan garis kemiskinan Indonesia itu berapa 20.000 atau berapa saya lupa. Sedangkan menurut WHO beda. Ini kan ada perbedaan entah cara hitung, entah cara pandang. Ya tapi menurut saya karena BPS itu lembaga resmi pemerintah, ya oke lah itu jadi acuan. Nah ketika ada acuan lain yang lebih make sense, ya mana yang kita pakai? Nah, silakan dipilih. Ya kalau saya sih pakai yang nalar aja ya. Masa zaman gini, tahun gini, 2025, standar kemiskinan 20.000 per hari, menurut saya, ya versi saya ya, itu agak kurang masuk akal sih. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, isu yang tadi ya, BLS, ketuanya diganti, sejauh saya baca, ya memang benar, memang benar. Oke ya, kita back to topic. Menjawab, apakah mungkin ketika CPI, FOMC, NFP itu marketnya nggak kemana-mana? Nah, ini. Kita akan lihat ya secara pergerakan marketnya. Juli marketnya downtrend ya, downtrend kayak gini nih pas NFP berhasil turun, nah berarti ini bekerja ya, artinya marketnya memang memberikan reaksi ke market secara instan. Nah terus tanggal bulan Juni ya, tanggal 6 Juni, nah ini turun, cuman turunnya ini menurut saya ditambah faktor ini. Nah negosiasi dengan Cina tuh oke ya, dan memang rilis datanya tuh selalu mepet-mepet dengan rilis data ekonomi, rilis berita-berita kayak gini. Nah, ini juga menambah faktor ini, faktor turunnya gold ya. Nah, selain karena memang datanya ya, menurut saya ini data yang oke buat dolar. Oke, apa mana lagi? Kita coba lihat NFP sebelumnya lagi tuh ini. Nah, ini ya. Ini bulan Mei tanggal 2. Nah, ini rilis datanya dolarnya bagus, unemployment rate-nya juga bagus. Ya, bagus tuh acuannya dari mana? Dari ini forecast. Kalau dari previous ya so-so lah, nggak terlalu signifikan selisihnya. Sempat turun goldnya, tetapi nggak lama. Ya ini berarti ya hari Jumat, ini masih hari Jumat, ini hari Jumat dini hari, Seninnya udah langsung melesat. Nah ini menurut saya efeknya itu ya bisa dibilang signifikan karena kalau diukur pergerakannya ya dari jam 7 ini ketika dirilis datanya dirilis, itu sempat bergerak 2.700 poin kurang lebih sebelum dia naik. Nah, naiknya kenapa? Karena ini ada keterangannya nih. Tarif 100% untuk film yang diproduksi di luar AS. Nah, ini industri hiburan ya. Terus tarif 25% untuk suku cadang mobil, kecuali untuk suku cadang yang memenuhi ketentuan USMCA. Nah, ini jadi ya data ekonomi sometimes ngefek, sometimes enggak. Nah, yang enggak yang mana? Oke, coba kita lihat. Kebetulan ini pas ngefek semua. Nah ini ada satu contoh nih. Ini nggak terlalu signifikan. Ya, ini tanggal 7 Maret. Ini marketnya cuma di sini-sini aja. Ini tanggal 4 jam loh ini. Nih, ini nggak mana-mana. Dia ngefeknya baru hari Senin.
Nah, baru bergerak. Oke, contoh tuh dapat satu ya, nggak kemana-mana. Ini bulan Februari ya, ini juga nggak kemana-mana. Nih, ini jam 7 malam pas NFP dirilis, ya udah range sekecil ini. Nah, sempat naik, turun, akhirnya di close-nya di bawah sini. Nah, Senin baru dia naik. Jadi bisa aja ketika data dirilis, NFP kayak gini, marketnya nggak kemana-mana, bisa aja. Nah, teman-teman yang pernah ikut ini ya, webinar fundamental, sudah lama sih, berapa? Mungkin 3 bulan, 4 bulan yang lalu ya, bareng sama saya, ada 4 penggerak ekonomi. Ya, ada 4 penggerak ekonomi. Dan kita harus tahu yang sekarang mendominasi market itu yang mana. Nah, itu harus tahu juga, teman-teman. Saya nggak akan cerita panjang lebar di sini. Nanti kita nggak segera ke market soalnya kalau kita banyak cerita seperti ini. Tapi ini sebagai sharing awal, ya saya sampaikan. Nah, next time kalau teman-teman tertarik ya boleh request. Ya, tinggal nanti kita atur jadwal. Bolehlah, nanti saya sharingkan sebagian ilmu yang saya pelajari terkait analisa fundamental. Ya, ini contoh NFP. CPI ada juga nih, saya catat juga nih CPI. Ngefek nggak CPI-nya? Ya, ini adalah poinnya dari sekian banyak data yang saya rangkum, tidak selalu langsung volatile ya. Jadi bisa jadi sometimes ya market nggak kemana-mana, cuman di situ-situ aja. Nah, ini ada semua nih. Nah, ini contoh CPI yang membuat market sempat turun, tapi pada akhirnya ya sideways di situ-situ aja. Padahal secara inflasi kalau kita perhatikan di sini dari month over month itu hijau nih 0,3. Nah, ini. Kalau orang secara umum berpikir kan, oh ini dolar menguat, goldnya turun. Ya benar sempat turun, tapi pada akhirnya dia sideways di sini. Gitu. Oke ya, saya kira cukup ya. Ini pembuka yang menurut saya oke banget ya, pertanyaan dari teman-teman. Saya juga senang bisa sharing seperti ini. Sekarang kita langsung ini ya, back to market. Saya akan menjelaskan analisa ya dari POV saya terkait pair-pair yang teman-teman request. Kita akan mulai dari request pertama. Tadi ada request di US 100. Saya mohon izin menyalakan AC sebentar, teman-teman ya. Oke, sudah. US 100. Nah, tadi siang sudah kita review. Ya, tadi siang sudah kita review. Saya akan review kembali. Nah, ini US 100. Kemarin kita ada ambil peluang ya, US 100, teman-teman. Nah, ini peluangnya sudah berhasil take profit dan sekarang gimana? Masih sama tanggapan saya ya. Tadi siang saya sampaikan ke teman-teman semua yang ikut live trade siang, kalau untuk apa namanya US 100 ini masih wait and see. Nah, malam hari ini saya juga akan menyampaikan hal yang sama. Jadi untuk US 100 ini saya masih wait and see. Dari mana? Dari sini ya. Sebetulnya kenapa kemarin saya sempat saya akan cerita dari case sebelumnya dulu ya. Kalau kita perhatikan di time frame daily, ini gambar yang lama ya, kita sempat analisa ini dan harga ternyata beneran naik ke 23.100 bahkan lebih ya, sampai 23.700. Saya akan menilai ini dan ini sebagai swing low dan swing high yang valid. Sehingga saya akan mengantisipasi potensi penurunannya atau potensi koreksinya. Nah, ini kemarin sudah sempat kita bahas juga, teman-teman, bahwa ada kemungkinan US 100 ini koreksi ya ke level ini. Nah, 618 Fibonacci yang mana berdekatan dengan swing high di all time high terakhirnya. Dulu ya maksudnya, sebelumnya. Nah, setelah dia breakout dan dia naik, ada kemungkinan dia koreksi ke sini. Itu satu. Kedua, kenapa kemarin kita entry buy? Karena kita kemarin melihat di time frame H4, ya di time frame H4, begitu harga turun, ya ini level 382, ini yang garis ini ya, ungu ya. Nah, market tertahan, ada doji, kemudian dia mulai naik pelan-pelan. Artinya
oh bisa jadi market akan naik dulu sebelum berpotensi melanjutkan penurunannya. Nah, itu kemarin seperti itu dan saya masih berpandangan punya potensi pergerakan yang sama yang seperti ini. Sehingga kemarin kita entry di sini. Nah, entry di sini, SL pendek di sini, TP-nya di sini. Nah, cuan, kemarin cuan ya. Sekarang gimana? Sekarang saya akan pantau dulu. Penjelasannya sama seperti tadi siang. Kalau nanti di sini dia membentuk satu swing high yang baru di time frame H4 ya. Nah, ada kemungkinan market akan bergerak turun. Setidaknya kalau dia turun dia sampai ke low sebelumnya. Kalau ditembus ya dia berarti akan semakin turun ya menuju ke level ini yang sudah tadi saya tandai. Level swing high sebelumnya sekaligus level 618 Fibonacci. Nah, momen area inilah ini yang menurut saya ini cukup bagus kalau kita mau entry dengan lot size yang mungkin cukup gede juga. Nah, ini saya tandai. Nah, coba ya nanti kita hari ke hari kita akan update ya. Bener nggak nanti harga bisa turun ke sini. Kalau dia ternyata memang meneruskan momentum naiknya ya udah, nah, dia akan naik. Dan saya nggak akan menyesal karena udah close. Nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, jadi untuk US 100 kesimpulannya kita masih wait and see. Kalau minta saya untuk scalpingan di US 100, jujur saya akan menjawab, saya tidak terbiasa untuk scalping di indeks, teman-teman. Jadi saya prefer untuk swing ya, atau day trade kalau di indeks-indeks semacam ini. Malam hari ini jam 7 ada ini ya, tadi sudah ada di kalender, Donald Trump ada speech. Saya nggak tahu efeknya gimana, ya mungkin bisa kayak gini, mempengaruhi market, bisa dia turun lagi atau sebaliknya dia malah naik lagi. Bisa ke kedua arah ya, kita lihat aja lah nanti hasilnya seperti apa di market. US 100 seperti itu ya analisa dari saya. Nah, ini di H1 malah barusan, nah ini saya agak sengaja melihat nih. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan dia tertahan di level yang sama. Nah, kalau dia turun breakout ini, nah dia bisa bisa lanjut turun. Saya mungkin akan lebih cenderung ini ya. Kalau memanfaatkan apa namanya nih, breakout neckline-nya, karena ini kalau kita perhatikan, nah ini bisa menjadi support ya. Ini kalau dipecah ke time frame kecilnya juga jadi support, teman-teman. Harga memantul nggak berhasil menembus level ini. Ya, artinya kalau nanti jadi tembus, ya dia akan turun cukup jauh. Nah, saya mungkin akan lebih pasang ini ya, pending order. Nah, coba kita lihat ya. Nah, saya akan pasang pending order. Teman-teman yang memang merasa apa namanya sesuai analisanya, cocok ya silahkan. Nah, saya akan sell stop. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya saya akan pakai, nah, high sebelumnya. TP-nya, ya TP-nya karena saya ngikuti tren daily-nya ya, hariannya yang sempat turun jauh. Nah, kemudian hari kemarin saya anggap sebagai koreksi, ada kemungkinan dia turun lagi. Nah, ini bisa 1/2. Boleh kalau mau ambil 1/2, menurut saya nggak masalah. Sell stopnya di bawah swing low itu bosku ya, agak ke bawah lagi Ya, ya. ya toleransi dikit Bu Safin ini Bu Safin, tidak yang presisi banget. Bebas monggo ya. Kalau saya ini secara visual saya taruh berapa nih kalau dihitung bentar. Nah, ini mungkin sekitar 580 poin. Tapi kalau di indeks 580 poin itu pendek banget kok ini kok. Ya ini saya kasih toleransi aja, memastikan supaya dia benar-benar nembusnya tuh kuat gitu loh, nggak yang cuma nyenggol terus balik naik lagi. Nah ini ya, jadi silakan saya akan setting sekalian beserta apa namanya SLTP-nya ya, sepaket. Nah ini namanya membuat trading plan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, baru belajar melakukan analisa ya seperti inilah cara kita melakukan analisa. Dan ya sometimes seperti ini, kita bisa menggunakan pending order juga. Ya, take profitnya di 23.101 ya, TP1-nya di situ.
SL-nya ada di 23308. Ya, poin koma-komanya silahkan teman-teman atur sendiri ya. Tidak ada ketentuan baku sebetulnya. Modif, nah udah selesai. Oke ya, jadi ini sudah lengkap satu paket, ada pending order teman-teman. Kalau nggak kena, ya artinya nggak kena tuh kalau dia lanjut naik, breakout atas ini, ya sudah, nanti hapus saja pending ordernya, nggak masalah. US 100 seperti ini analisanya, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Berarti bisa jadi sell, ya bisa jadi sell kalau dia breakout ini, low ini. Nah, lebih tepatnya di H1. Ada pola apa ini, teman-teman? Nah, coba deh ketik di kolom komentar. Nah, dia naik, setelah naik kayak gini kan kelihatan momentum naiknya tuh udah mulai Double melambat. top. Saya mau kasih kaos, tapi udah sering dapat kaos, skip dulu deh. Ya, double top, bener ya. Nah, ini. Jadi ini mengindikasikan ya kalau momentum kenaikannya ini mulai melambat. Nah, mulai melambat. Hike-nya ini berpotensi jadi hike di level yang sama. Kita bisa sell ketika apa? Ketika swing low terakhirnya di breakout. Nah, dia mungkin akan ke sini. Seperti itu. Kalau sekarang ya nggak dulu, ini masih, nah ini bisa jadi sideways juga ya. Jadi kita kita nggak bisa memastikan bahwa ini akan jadi double top 100%. Validnya kapan ya? Ketika low-nya ini ditembus. Nah, semoga semoga jelas ya teman-teman ya. US 100. Kalau nggak ada ditanyakan, saya akan geser ke ini ya. Ada yang request GBP CHF kalau nggak salah. Ini dari Bos Rian ya. Lihat peluang apa nih di GBP CHF? Ada atau mau sharing dulu? Boleh, silahkan. GBP CHF. Oh, saya pakai ini aja. Nah, GBP CHF. Goldnya habis ini kita cek gold. Nah, goldnya. Kalau gold saya mungkin intip-intip sekilas, saya ada transaksi di, oh ini. Tadi sempat floating sampai sini teman. Ada yang ikut pivot point nggak? Saya pivot point-nya tadi sempat floating sampai $70 nih. Nah, ini udah balik ke harga entry. Semoga ini jadi low yang baru, yang lebih tinggi, harga naik dan TP. Harapannya seperti itu. Kalau SL ya sudah, nggak apa-apa ya. Percaya sama sistem lah. Oh, ada yang ikut. Oke ya, semoga semoga bisa clear TP. Saya Kalau juga nggak hari ikut ini ya bosku besok, untuk PP. nggak apa-apa. Sesuai yang kita bahas kemarin ya, Dap. Mudah-mudahan TP. Ya, Kalau doanya Excel seperti ya itu. ya mau gimana lagi namanya market. Betul, betul. Kemarin udah dibahas, itu dikupas tuntas ya. Nggak ada sistem yang holy grail, yang 100% bekerja dengan baik, nggak ada. Yang bisa kita lakukan apa ya, kayak gini, manajemen. Nah, saya ini sorry ya, out of topic dulu sebelum kita ke GBP/CHF. Ini salah satu sistem trading manual yang saya paling nyaman. Kenapa? Karena satu hari satu signal. Ya, bisa pasang pending order. Bangun pagi ya, setelah ya mungkin teman yang muslim setelah sholat subuh ya, bisa update market, cek market, pasang pending order, bisa dua-duanya ya, stop sama limitnya. Salah satu kena dihapus, udah ditinggal aja, saya nggak usah ngapain. Sampai saya malah lupa kalau ada transaksi ya. Kalau kayak gini pas live trade sesekali saya intip. Oh ya udah. Oh masih running profit, oh masih running minus ya sudah. Ya saya sadar ada momen ketika dia akan berpotensi kena apa, stop loss sampai 5 kali, sampai 7 kali, tapi ya nggak masalah. Yang kita atur adalah ini, besaran lot size-nya. Ini kan juga bisa. Ya kecuali teman-teman pakai modal yang ini ya, modalnya 100 dolar ya, praktis bisanya memang di 0,01, tapi kalau lebih dari itu, nah bisa disesuaikan aja lotnya. Supaya ya itu tadi, ketika kena stop loss beruntun, ya kita masih punya equity yang cukup untuk tetap trading terus. Ini sekilas ya, kalau tanya goldnya gimana, saya bahas PP dulu secara singkat. Oke, lanjut ya, GBP CHF. GBP CHF. Ada yang pengen melukis ternyata ya. USDJPY. Oh, ini yang tadi siang. Oke, oke. GBP CHF. Double bottom weekly. Weekly. Oke, thank you ya, thank you pendapatnya.
Kalau berbicara di time frame weekly, sejauh atau sekilas mata memandang, ya Cile, eh saya akan melihat ya dengan catatan rentang time frame-nya. Nah, ini saya harus selalu kasih penjelasan teman-teman. Kalau melihat tren, acuan waktunya tuh harus jelas. Nah, ini Bos Ade juga sudah menyampaikan ini berkali-kali ya. Jadi teman-teman supaya nggak berdebat trennya uptrend, downtrend, sideways, harus jelas dulu rentang waktunya. Nah, kalau di weekly, yang saya lihat dari Oktober 2022 sampai sekarang, sebetulnya dia sideways, teman-teman. Nah, dia rinsah di sini-sini aja. Nih, nggak kemana-mana dia, di sini-sini aja. Oke, kita mau melihat sebagai satu potensi pembentukan double bottom. Saya sepakat ya, kalau kita melihatnya lebih apa nih, lebih sempit ya trennya. Nah, dari sini, dari Maret 2025 sampai sekarang, di mana harga. Nah, ini dalam berapa nih? Satu, dua, tiga. 3 minggu turun segitu kenceng ya, segitu drastis. Ya bisa bisa aja ya setelah dia naik turun ya mendekati swing low sebelumnya, terus naik kemudian breakout ini, nah, naik lagi, itulah yang dinamakan double bottom. Kalau sekarang gimana? Nah, sekarang ini saya lebih membahasakan ya belum belum double bottom, tapi kalau potensi, ya saya sepakat. Jadi mungkin untuk Bu Surya nih, saya meluruskan ya, kalau sejauh yang saya pelajari atau yang sering kita sharingkan di NS ini belum valid jadi double bottom selama swing high terakhirnya ini ditembus. Peluang ada nggak? Ya bisa jadi ada, karena apa? Harga sudah mendekati swing low sebelumnya. Nah, tapi belum valid ya, karena apa? Karena ini masih bisa, candlenya masih bergerak ya. Bahkan sampai minggu depan pun ini belum tentu akan naik. Bisa jadi dia jadi merah, terus turun lagi ke sini juga bisa. Cuman kalau udah di area support sideways seperti ini, nah ini kan bisa jadi satu area ya teman-teman ya, satu area, nah, kayak gini, ya kalau kita ngikuti sideways rentang jangka panjangnya kayak gitu ya, ya bisa aja kita ambil peluang buy. Nah, tinggal kita mau ambil buy-nya ini di time frame berapa? Apakah mau di daily kayak gini atau di hampat? Nah, yang mana hampat ini juga sebetulnya kondisinya juga sideways. Nih, yang saya lihat seperti itu. Paling nggak dari sini lah nih, dari kapan? Juli tanggal 18. Nah, sampai sekarang. Dia masih di sini-sini aja. Nah, kayak gini. Masih di sini-sini aja. Nah, coba kita perkecil ya time frame-nya. Barangkali di time frame kecil, trennya lebih terlihat jelas. Nah, kalau di H1, yang kemarin dia downtrend, ya sampai awal Agustus, mulai minggu ini dia mulai bergerak uptrend. Nah, bisa kita trading, ikuti tren mingguannya. Ya, jadi kalau kita lihat seluruh marketnya, nah ini dia ada kecenderungan bergerak naik ya. Nah, tapi ya memang karakternya seperti ini teman-teman, nggak yang rapi pembentukan swing high, swing low-nya. Kalau peluang dari saya ya di kondisi seperti ini, saya skip dulu. Ya, sekilas saya skip dulu GBP CHF ini. Atau ada floating teman-teman. Saya belum cek lagi sih ini di grup. Oh, ini bosnya pada ini ya, ambil ambil buy ya, analisa mandiri ya. Karena di titik sekarang selalu mantul 3 kali. Di titik sekarang, oke, yang mana yang mantul? Kalau boleh tandai, coba ditandai. Kita bahas bareng-bareng, nggak apa-apa, aman. Teman-teman juga jangan minder, jangan merasa terus, wah saya belum bisa analisa nih, mau sharing malu. Jangan seperti itu ya. Kalau mau belajar, ya jangan takut salah, jangan merasa khawatir dikoreksi. Saya pun juga dulu pernah di fase teman-teman ya. Tapi ya namanya pengen belajar ya udah, saya mending sampaikan apa adanya. Kalau ternyata salah, saya jadi tahu di mana salahnya. Waduh, sambil mandi ikut live trade. Luar biasa ini. Nggak mau ketinggalan live trade-nya ternyata.
mantul di time frame weekly. Oke, mantulnya di time frame weekly. Oh, buy-nya karena ini mungkin ya satu, dua, terus ini yang ketiga gitu mungkin ya di weekly. Kalau ini yang jadi dasar ya, menurut saya sih sah-sah saja, nggak masalah ya, karena apalagi kalau kondisi sideways seperti ini ya, ini bisa jadi lantainya ya, dimana kalau bola basket mantul kena lantai kan dia mantul, lah ini juga sama. Turun, ada kemungkinan dia naik. Ya, ya oke lah. Yang penting ini sih, stop loss-nya ya dipertimbangkan, penempatan stop loss-nya. Kalau dari saya lihat kondisi seperti ini, ya stop loss-nya ini di bawah sini. Nah ini jadi stop loss berapa? 1,06598 lah atau 1,06600. Kalau dari harga sekarang nih hampir 1000 poin stop loss-nya. Nah itu aja mungkin dari saya reviewnya untuk GBP CHF. Nah, mau kasih tanggapan dulu nggak? Kalau nggak, saya akan ke XAU USD. Oke ya, silahkan nanti ditulis ya kalau ada tanggapan terkait GBP CHF. Pesan terakhir dari saya itu, coba nanti pertimbangkan stop loss-nya. Yang saya lihat ya di level 106.600 itu jadi batasan atau area SL yang paling bagus. TP-nya ya silakan kembali ke kemarin ketika analisa seperti apa. Kalau dari saya sih TP-nya hmm, karena sideways ya di sini. Ya mungkin ini 108 ini jadi satu area juga nih. Tinggal tinggal bos ini dapat harganya di mana. Kalau baru entry dekat-dekat sini ya jadi nggak sebanding SLTP-nya. Oke ya, saya akan lanjut ke XAU USD. Nah ini kita melanjutkan review tadi siang teman-teman. Jadi pergerakan gold, ini saya mau head dulu aja ya biar nggak ganggu. Nah, eh pergerakan di time frame H4, saya akan mulai dari daily dulu deh. Daily. Nah, daily dia masih sideways. Ya, sideways-nya ya selebar ini. Kotak abu-abu, sideways area. Ini pun kemarin sudah kita bahas ya, teman-teman ya. Sudah sempat kita bahas. Kemudian saya akan perkecil ke time frame H4 untuk melihat pergerakan secara lebih detail. Nah, kalau di H4, nah tadi siang sudah sempat saya sampaikan kalau ini sudah valid menjadi satu swing high yang baru. Tadi siang kita live tweet itu harga masih ada di area ini. Nah, di area ini tadi siang. Nah, ternyata benar ya, harga berhasil turun. Cuman secara target, ya yang saya lihat ya di kondisi terkininya masih ada potensi dia turun ke level ini. 3345 sampai 3333. Nah, ini jadi satu area yang mana kalau ini masih ditembus ya ini kembali ke golden ratio-nya ke level 61,8 Fibonacci di harga 3321,28. Nah, sekarang gimana? Apa yang kita lakukan? Ya kalau sudah di tengah-tengah seperti ini, kalau mau entry sell, ya jarak SL-nya yang menurut saya eh, menjadi cukup jauh. Nah, coba kita ukur dulu. Nah, 2.500. Tadi siang kan masih 1.700-an. Nah, 1.500, 1.700 tadi siang di sini. Masih di area ini tadi siang. Oke, nggak masalah. Yang saya lakukan biasanya, saya akan turunkan time frame ke time frame yang lebih kecil lagi. Nah, saya akan melihat atau mencari swing high yang baru yang bisa saya gunakan sebagai referensi untuk ambil peluang sell. M15, nah ini bisa nih, coba kita tandai dulu ya. Ini ada swing high, swing low, swing high, swing low. Nah ini sempat ada false breakout, swing high baru, dia turun tajam. Sekarang dia naik. Apakah naiknya ini sudah mencapai titik pantulan Fibonacci-nya? Ah, dia tertahan di 618. Kalau kita mau nge-sell, dua cara ya, karena dia sudah dapat nih golden ratio-nya di sini.
Nah, kalau mau entry sekarang boleh-boleh aja. Acuan SL-nya di mana ya? Di sini yang paling jelas kelihatan. TP-nya di sini. Nah, masih dapat 1/1. Atau ya nunggu dulu. Nunggu ini menjadi satu swing hack yang baru yang valid. Dua cara, makanya saya bilang ada dua cara atau dua apa. Kalau secara psikologinya ya, agresivitasnya ya. Mau agresif atau mau konservatif. Kalau nunggu ya bisa nunggu swing hack baru dulu ya. M15 berarti agak lama ya. Sekitar 30 menit lagi. Mungkin jam berapa? 8.15 atau setengah 9 mungkin baru kelihatan ini beneran jadi swing hack atau enggak. Tapi kalau mau take risk ya bisa entry sekarang. Kalau di M5, nah, coba kita lihat M5-nya seperti apa. Nah, M5-nya ini Fibo-nya pakai Fibo yang di ini ya, di M15 teman-teman ya. Supaya nggak bingung teman-teman. Ini saya hapus dulu. Nah, ini belum valid ya, belum valid jadi satu swing hack yang baru. Tapi ini ada satu ciri nih, satu ciri-ciri. Meskipun ya kondisinya masih 50-50. Yang saya perhatikan ini sih. Nah, low candle sebelumnya ini sempat ditembus. Dan ini tercatat ya, tercatat. Nah, ini bisa jadi satu indikasi bahwa harga ini bisa jadi dia akan lanjut turun. Karena kalau dilihat ya, teman perhatikan, bentar, di kondisi sebelumnya, nah, kecenderungannya apa? Low-nya ini nggak ditembus ya, ini ada satu. Nih, makanya saya bilang ini masih 50-50. Sempat tembus tapi dia naik lagi. Tapi low-nya kan semakin tinggi, teman-teman. Sampai akhirnya harga ini seller masuk, ekor panjang di atas, ada doji. Nah, ini bisa jadi satu indikasi. Nah, saya mungkin akan mencoba ya, karena ini sudah di area 618, saya akan entry sell ketika dia breakout low dari dojinya. Jadi saya akan tandai dulu. Nah, seperti ini. Dengan catatan close ya, close-nya. Jadi saya cenderung sedikit konservatif menunggu validasi di M5. Kalau bodinya ini lebih rendah daripada apa namanya nih low candle sebelumnya ya ini saya akan entry sell. SL-nya tipis di sini. Nah, kita lihat dulu di M5 apakah dia sideways atau langsung ngegas. Kita tunggu dulu aja. Jadi untuk kesimpulan per saat ini ya teman-teman ya, ada kemungkinan gold bisa turun ya meskipun ya turunnya ini yang saya nggak bisa, sekali lagi ya kita hanya bisa analisa ya, saya nggak bisa menjamin bahwa harga akan turun sampai ke berapa tadi 3345 3333 bahkan hingga 3321. Nah kita scalping aja, fokusnya kalau kondisi kayak gini scalping aja. Wah ini dia malah break dari high candle doji-nya ya. Masuk lagi. Ya kayak gini lah dinamika scalping teman-teman. Tapi belum entry ya, sabar dulu, belum entry, belum entry. Oke, good. Apakah ada pandangan teman-teman? Apakah teman-teman ada pandangan atau komentar terlebih dahulu untuk gold? Kalau nggak ada, saya akan, Bos Ade, mau nggak ada komentar nggak nih? Gold, di kondisi terkininya. Enggak, saya ikut pantau aja. Ada ikut Ikut pantau mantau. aja. Siap, siap, siap. Oke, nah ini sambil kita pantau ya teman-teman ya. Caranya saya akan bagi jadi dua, seperti ini. Yang sebelah kanan saya akan lanjutkan analisa di USD JPY. Nah, USD JPY. Nah, sayangnya malam hari ini King Nico nggak bareng sama kita, teman-teman. Jadi yang biasa trading full marginnya malam hari ini off dulu. Besok, besok siang ya. USD JPY ya, USD JPY.
Oke, USD JPY saya akan mulai dari daily ya. Hmm, dia tuh cenderung cenderung naik teman-teman ya. Saya akan gini biar biar nggak terlalu ramai gambarnya. Eh, oke, ini saya hide dulu sebentar. Hide itu maksudnya tuh diumpetin teman-teman, biar nggak mengganggu. Nah, kan lebih jernih nih. Di time frame daily ya, jadi pergerakan market USD JPY ini bergerak dalam kondisi uptrend. Nah, dari mana? Dari sini. Bisa dilihat dia membentuk satu swing high yang lebih tinggi. Nah, ini. Dan swing low yang juga lebih tinggi. Nah, ini dia membentuk swing high lagi yang lebih tinggi. Nah, swing low-nya belum terbentuk. Ya, masih proses ini. Masih proses, ya. Sabar dulu, masih proses. Tapi kita tahu bahwa trennya ini uptrend, sehingga kita bisa mengantisipasi dengan mencari peluang buy, ya, dengan peluang buy. Nah, kita akan coba perdetail lagi pergerakan marketnya di time frame yang lebih kecil. Nah, di H4, H4 saya masih belum ada perubahan ya. Tadi siang kita sempat entry memanfaatkan kondisi bullish divergence. Ini saya tandai. Memang kalau kita lihat dari stokastiknya, indikator osilatornya ini nggak yang begitu jelas ya, tetapi sejauh saya lihat, nah ini ada dua swing low yang dia semakin tinggi, tetapi untuk chartnya dia semakin rendah seperti ini. Nah ini namanya bullish divergence dan kita entry menggunakan alasan itu ditambah ada peluang juga ya di share di channel dan berhasil take profit. Untuk saat ini saya akan wait and see dulu. Ya, saya akan menunggu harga breakout dari high sebelumnya. Yang mana kalau ini ditembus seperti ini, ya udah kemungkinan dia akan lanjut naik menguat. Seperti itu untuk USD JPY. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman untuk USD JPY? Sementara goldnya masih stuck ya. Nah, stuck with you. Waduh, stuck with you. Stuck ya, stuck di range yang sama. Halo adik, oh, halo Angela, ya, Bos Ade. Ini sudah mulai mengedukasi anaknya ya untuk kenal dengan market. Besok kayaknya saya perlu perlu juga nih ya live trade sambil gendong anak. Euro USD, oke oke. Saya sebelum Euro USD karena tadi ya kita sepakat untuk pantau gold juga nih yang sebelah kiri. Layarnya cukup kecil nih. Nah, ini goldnya. Coba deh kita lihat di time frame M15 nih, kalau dia memang momentum naiknya kuat, ya sudah bisa jadi akan bablas ya, naik ke atas. Nah, artinya untuk mencari peluang sell, saya lihat ya tidak ada peluang. Tadi kan kita sepakat ya, secara analisa ada peluang, tapi ternyata ini loh, nggak valid nih, swing hack-nya nggak valid. Dia nggak jadi bentuk swing hack yang baru, yang lebih rendah di time frame 15, dan harga masih lanjut naik. Kalau mau buy di mana ya? Buy itu jangan di sini. Ini udah kepalang jauh dia naiknya. Ya kalau udah ketinggalan ya nunggu peluang berikutnya. Nah, nunggunya kapan? Kalau dia koreksi bentuk low yang lebih tinggi, ya lebih tinggi kayak gini, nah kita baru ikut buy. Seperti itu ya. Jadi goldnya ini saya panjer dulu, saya pantau dulu. Barangkali nanti sampai kita selesai live trade, ada peluang yang bisa kita ambil di gold. Sementara itu US 100 masih belum kemana-mana ya, masih di sini-sini aja. Nah, kita ke Euro USD. Oke. Di sini, sorry, sorry.
Nah, Euro USD. Bahas dolar dulu deh, dolar. Nah, ini dolar. Seperti biasa, saya kalau mau bahas major pair, saya harus lihat ini dulu, indeks dolarnya. Indeks dolarnya terpantau menguat ya, teman-teman ya, di time frame H4. Nah, ini masih sama analisanya, jadi dia tertahan di resisten become support. Ya, ini cukup menarik karena harga memantul beberapa kali di level yang sama. Nah, dia masih bergerak menguat. Dan kalau dia lanjut menguat, maka analisa sebelumnya di time frame yang lebih besar, ya, di daily, nah, seperti ini, ada kemungkinan dia akan lanjut menguat. Ya, bisa sampai 101. Bahkan terjauhnya bisa sampai 104. Ini kemarin pas FOMC, saya lupa ada satu atau dua orang yang punya analisa mirip, ya. Yang bersangkutan bilang dolar itu bisa berpotensi menguat sampai 104. Nah, katanya seperti itu. Nah, cuman saya kira terlalu terlalu dini kalau kita kita lihat potensi sampai ke sana ya. Karena ini masih masih tertahan di sini dan kita belum belum bisa menilai ini jadi satu swing low yang valid. Nah, besok besok kalau ini hari ini close candle-nya hijau, kemudian besok juga bullish, ya ini jadi satu swing low yang valid. Artinya memang struktur marketnya masih uptrend. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah kita tahu indeks dolarnya dia bergerak menguat, kita geser ke euro ya. Nah, euronya ini bisa lanjut turun. Nah, ini juga menarik. Dia tertahan di level Fibonacci 0,5. Nah, di sini. Dan kita tadi ada transaksi ya teman-teman ya di Euro USD. Nah, coba kita cek. Masih di dekat-dekat harga entry ya, belum kemana-mana. Saya akan hold posisi dulu. Kalau turun ya, kalau turun ini time frame daily ya, bisa sampai mana? Nah, kita akan pakai tools Fibonacci dari low yang ini ke high yang ini. Ya, semoga valid ya. Nah, bisa sampai ke 1,12600. Ya, terdekatnya dia bisa ke low sebelumnya di 1,13900. Nah, itu yang bisa saya update untuk Euro USD per malam hari ini, teman-teman. Euro USD, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum ini ada yang request lagi di BTC dan GBP USD. Nah, saya minum dulu, teman-teman. Bu Sade, ada yang mau ditambahkan dulu untuk analisa yang sudah saya sampaikan? Ada komentar atau ada insight mungkin? Belum sih. Ya, Euro USD itu kalau kalau mau ambil sell. Masih ada transaksi, Bu Sade. Nih, ini tadi Ya, siang ya, Bu Sade, kita ambil. ya. Jadi belum belum ada sih. Memang Belum cukup ada bagus ya? ya, Euro USD cukup bagus sih. Oke, thank you, thank you. Ya, Euro USD, kalau teman-teman ada yang belum entry, ini masih bisa entry, ya, masih bisa entry karena apa namanya, dia masih dekat dengan harga kita entry tadi siang. Cuman SLTP-nya ya, nanti silahkan dipertimbangkan. Mohon maaf, ini jangan melukis dulu, melukis di layar saya ya, di layar yang teman-teman lihat. Nah, kalau mau entry sekarang ya mungkin ini pertimbangannya bisa bisa menggunakan jarak TP yang sekalian jauh. Contoh ya, bisa tempatkan di sini TP-nya. Trading plan-nya akan jadi berbeda. Nah, mungkin seperti ini. Bentar, pakai 618 dulu coba ya. Nah, bisa pakai ini dulu. Bentar. Nah, bisa seperti ini. Jadi, eh, nah SL-nya di mana? SL-nya di sini. Nah, di atas ini. Ini 1:1 dapat. Masih bisa kalau mau entry sekarang. Ini yang tadi siang mungkin nggak bergabung, ketinggalan peluang.
Yang bisa saya sampaikan untuk kondisi sekarang ya, bisa ikut entry tapi trading plan-nya berbeda ya, sedikit berbeda. Nah, ini. Seperti itu ya, euro. Ya ini, apa ada peluang nggak Kak euro USD? Ada, ini. Yang sebelah kiri ya, saya jelaskan sekali lagi. Yang sebelah kiri kita entry di sini. Ketika tadi siang eh, market euro ini dia breakout dari kondisi sideways. Ya ini yang warna apa nih? Warnanya abu-abu atau warna cenderung ungu, lavender. Nah ini sideways-nya, dia breakout, kita entry sell. Ya SL-nya di resisten sideways-nya. Malam ini kalau teman-teman ada yang belum ikut, bisa entry dari sekarang dengan TP di sini. Ini adalah level 618. Nah, 1 banding 1, SL-nya di atas ini. Masih bisa, jadi silahkan dipertimbangkan ya yang mau ikut menyusul, monggo. Ada tanggapan dulu teman-teman? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ke pair berikutnya. Siap Kak OTW entry. Oh kalau OTW entry gini, saya akan share share update ini ya, update trading plan-nya. Yang ini saya akan hapus dulu. Saya akan screenshot ya, saya kirimkan di kolom chat Zoom. Tapi untuk saya bagikan ke grup, sepertinya saya masih pakai yang tadi siang aja. Nah, mungkin seperti ini. Karena alasannya sebenarnya nggak jauh berbeda, teman-teman. Ya, nggak jauh berbeda. Alasan entry-nya. Mana ini? Oh, ini. Oke, ini Euro USD ya. Sell Euro USD. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk Euro USD? Kalau nggak ada, saya geser ke GBP USD ya, teman-teman ya. Wah, goldnya ternyata dia dia lanjut naik ya, teman-teman ya. Ini update nih. Kalau seperti ini, saya tetap akan wait and see dulu. Ya, wait and see dulu. Mau kita H1 pun juga ini belum valid jadi satu swing low. Kalau mau agresif entry dengan price action bahwa ini harga masih didominasi oleh buyer, ya ini bisa saja, tetapi menurut saya validasinya masih kurang. Kalau saya sih enggak, tapi teman-teman kalau mau entry bisa ya dengan catatan stop loss-nya tipis saja di sini. Swing low terakhir 1 banding 1. Nah, ini pas dapat harga high sebelumnya. Ya, ini kalau mau yang agresif ngikutin momentumnya ya, momentum di time frame kecil, tadi yang 15, nah ini harga masih kuat naik, bahkan 618-nya dilewati, ditembus. Nah, dia bisa ke sini, bisa ke sini juga, kecuali dia koreksi, nah, bikin swing low yang baru, kita baru ngikut entry buy. Kalau Itu PP tadi ya, tertahan di back. 261,8 ya untuk yang penurunannya itu bosku ya. Iya betul, cantik banget ya sebenarnya ini. Nah, benar-benar. Ketahannya di 618 Fibu. Kalau mau entry tadi sebenarnya pas kelihatan ketahan itu sebenarnya ya bagusnya. Ya bisa, bisa. Seperti itu bisa. Nah, pas di sini bikin swing low yang baru, awal-awal mula kenaikan ini kita bisa bisa ikut entry. Tapi kan tadi kita pas pas memang nggak pantau. Ya sudah, nggak masalah. Atau juga ya kembali. Kalau saya sih sesantai itu karena Gold sudah ada ini, sudah ada yang manual ya, sudah ada PP juga. Nah, ya ini nih sekilas update. Nah, sekarang kita ke GBP USD.
GBP USD ya, kalau kalau kita mengacu ke pergerakan di indeks dolarnya sebetulnya ini masih ada kemungkinan dia turun teman-teman. Dan harga ini masih nggak kemana-mana dari tadi siang kita analisa ya. Coba deh kita lihat ke H4 atau H1. Nah, sideways dia kan. Tapi kalau mau mulai nge-sell sih, kalau acuannya di H4 sampai H4, ya bisa-bisa aja. Stop loss-nya pendek tapi di sini. Ini 600 poin lah ya. Nah, TP-nya di sini. Nih. Nah, ini mau diambil nggak? Ini kalau di H4 yang saya lihat ya cenderung sideways, tapi ada kemungkinan dia lanjut turun. Dan kalau saya tarik Fibo, sepertinya ini mantul di 618. Oh, 786 malah nih. Nah, ini dia turun, kemudian naik sampai 786, bertahan dan ini ada potensi dia lanjut. Kalau SL ya sudah, karena namanya sideways ya. Sideways di tabel kecil maksudnya. Nah, ini kayak gini sideways. Ah, mau diambil nggak teman-teman? GBP USD. Ada yang mau ambil? Atau mau skip dulu nih? Oke, mungkin harus harus saya ini ya. Saya akan ambil. Jadi nantinya akan ada dua per malam hari ini ya, ada dua dua pair yang akan masih floating GU dan EU. Nah, ini saya akan buatkan dulu trading plan-nya, kita ambil peluang sell. Targetnya swing low sebelumnya memang ini agak agak jauh ya, teman-teman ya. Dengan stop loss nah, di sini 600 poin. Entry sell. Nah, entry sell. Semoga marketnya sesuai dengan ini ya, analisa kita. 1 banding 2, sekian. Cukup oke. Saya akan screenshot. Nah, saya akan kirimkan di grup. Di grup, di chat. Kolom chat. Sell GBP USD. Oke. Nah, seperti ini. Semoga harga lanjut turun ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? GBP USD. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan, teman-teman ya. Tadi ada yang request apa? XRP. XRP sama BTC. XRP itu kripto ya, teman-teman ya. Buat yang belum tahu ya, bukan Bitcoin. Jadi XRP itu salah satu dari kripto. Oke, kita intip dulu ya kriptonya ya. Kita coba intip dulu kriptonya XRP. Cuman saya ini sih biasanya yang nanya tuh kalau nggak salah di Mas Haryo. Ah ini beda yang nanya kayaknya tadi. XRP. Oh ya beda. MAD yang bertanya. Saya tanya dulu deh. Lagi ada floating apa nih di XRP?
lagi ada floating buy atau sell. Nah, ini saya tertarik untuk menggambar atau melukis. Nah, melukis cerita di XRP. Dan ya ini yang kita lihat teman-teman ya. Ada pola apa di sini? Ini menarik sih ini. Cuman nah ini bentar ya. Kalau kita ukur jaraknya, wah ini lumayan ya. $33 nih kalau kita entry pakai lot kecil. Jaraknya lebar banget. Ada floating nggak nih yang request XRP? Ya, saya melihat ada peluang buy sih. Jujur ada peluang buy. Ya, ini nih dia sudah 3 gerakan. Nah, dia momentum naik, kemudian koreksi seperti ini, breakout trend line, ya. Nah, ini ada kemudian dia naik. Paling nggak sampai swing high sebelumnya. Nah, kalau mau ambil, silahkan dipertimbangkan resikonya. Eh, Sebelumnya saya akan coba perkecil dulu ke time frame yang lebih kecil, teman-teman, supaya mendapatkan acuan SL yang lebih pendek. Nah, cuman ini kayaknya agak susah nih nemuinnya. Ya, ini udah sampai 15 nih. Yang 15 kalau kita tarik ke sini, dia juga ini ya tertahan di trendline. Oke, berarti kita bisa. Nah, coba ya. Saya akan mencarikan opsi supaya kita bisa entry dengan resiko yang lebih rendah, teman-teman. Ya, mungkin di sini sih. Ya, acuannya ini. Ya, kalau dia kuat turun, ya selama level ini nggak di breakout, ya ada kemungkinan naik. Karena karena apa? Karena pola besarnya tadi ada ini ya, ada falling wedge, betul. Mas Ibrahim nih jawabannya betul. Nah, silakan nanti kontak tim NS. Boleh klaim kaos, ya, dapat kaos. Nah, thank you. Sudah menjawab pertanyaan saya tadi ya, falling wedge. Ya itu, jadi eh, nah ini pola besarnya kan seperti ini. Falling wedge, kemudian dia sudah breakout, ada kemungkinan naik. Nah, saya akan entry ya, saya akan entry XRP. XRP. Mana XRP? Nah, ini XRP. Saya akan buy SL-nya di 2,9557. 29557. Oke, di sini. Ya, sekitar 7, sekian dolar, teman-teman. Untuk TP-nya, nah ini, nah acuannya di time frame 4 jam ya, teman-teman ya. 4 jam, ini ada level swing high di sini. Ya, kita bisa ambil yang lebih realistis 1:2 aja ya, 1:2. Oke, 1:2 dapat di harga 3,1892. 3,1892. Oke. Nah, ini sudah saya update, tinggal saya tambahkan kotak. Yang cocok resikonya silahkan ya kalau mau ambil ya. Iya, hadiah ya, hadiah.
hadiah kaos. Kontak ke tim NS ya. Nomornya eh 0895 3066 5888. Silakan kontak nomor tersebut ya. Oke, ini untuk XRP. Saya akan screenshot dan kirim ke kolom chat. Nanti selesai live tweet saya akan kirimkan di channel teman-teman. Dapat kaos semua? Enggak, no. Ya dapat kaos satu orang aja. Masa Dikira mungkin punya semuanya? pabrik kaos, Bos Anton. Ya diamini dulu aja, mungkin nanti NS Amin. merambah pabrik kaos nanti. Amin, amin, Bos Adi. Doa, doa positif lah ya. Sponsor partai-partai. Oke, XRP ya, sudah saya kirim. Ini belum saya kasih caption, tapi itu by XRP. Oke, XRP ada yang mau ditanyakan juga? Kalau nggak ada, kita ke Bitcoin. Ini eh, ya running tipis-tipis ini teman-teman. Ya running tipis-tipis. Oke lah, nggak usah dipantengin ya. Biarkan market bekerja. BTC USD ya, kita ke BTC USD. Sementara goldnya lanjut naik, PP-nya sudah mulai running profit lagi. Nah ini kalau di MT5 menariknya teman-teman. Ya menariknya adalah perhatikan ini. Sorry, ini intermezzo dikit ya, intermezzo. Candlestick-nya membentuk satu apa? Ada yang tahu nggak ini namanya? Nama apa namanya? Nama pola candlestick-nya di gold nih. Nih. Ayo Cuman kaos lagi, garis kaos stop lagi. isinya. Siapa cepat dia Siapa? dapat. Bos Ade silakan menentukan siapa yang benar nih. Duh, Wah, ya, tanya siapa kok saya menentukan gimana ini? bantu Bos Ade, bantu menentukan jawaban mana yang paling tepat. Nanti jangan-jangan Bos Anton nggak tahu namanya. Nah, itu dia. Feeling saya ini Bos Anton ini tanya tapi nggak tahu namanya. Sudah paham Bos Ade, sudah paham kan? Nah ini, dia apa ya, bentuk gini, bentuk Tapi gini, sudah ada yang betul sih itu sih. sudah ada yang betul ya, sudah ada yang betul. Sudah ada yang betul. Yang Namanya paling itu tepat yang mana ini Bos Ade? kenapa? Yang paling tepat yang mana ini? Oke. Yang paling cepat itu silahkan Tepat dan cepat ya, tepat dan cepat. Bos Robin. Robin Hood ya. Robin Hood. Oke. Capung atau yang Dragonfly ini yang bener nih? Ya, Dragonfly itu kan in Indonesia capung. Oh Jadi- ya sama berarti ya. Jadi ini tuh doji teman-teman, betul. Yang jawab doji itu betul. Tapi kalau diminta lebih spesifik, ini tuh salah satu bentuk doji, namanya Dragonfly doji. Nah, ada bentuk lawannya. Jadi ini kan dia naik gitu ya, ekornya panjang terus bodinya straight. Bisa jadi ada height atau upper shadow-nya dikit gitu. Nah, bentuk lawannya misalnya yang turun gini, ini disebut gravestone doji. Ya, gravestone doji. Bisa jadi ada ekor bawahnya dikit gitu. Jadi itu apa Robin Hood boleh klaim kaos. Oke, thank you Bos Ade ya. Oh itu malah dikasih yang lainnya gimana tuh? Yang lainnya aja. Oh, bajunya sudah banyak. Ya, Ini kalau sepertinya- lainnya itu yang kedua itu. Yang kedua. Uziaidam ya. Oh iya, Uzi Adam. Bos Wah, Adam. itu langsung WK itu. Salim dulu. Itu. Salim dulu ke Bos Robin. Dikasih kaos. Itu ada yang berbaik hati teman-teman ya. Sudah dapat banyak kaos. Kemudian memberikan kesempatannya untuk teman-teman yang lain ya yang belum mendapatkan kaos.
Atau sepertinya nih Bos Robi ini jangan-jangan udah sering menjawab pertanyaan dan mungkin di sesi-sesi apa kayak tabletop mungkin rajin ikut juga nih. Makanya koleksi kaosnya jadi banyak. Oke, selamat ya, selamat, selamat, selamat. Poinnya gini teman-teman, poinnya eh poinnya adalah ketika dia membentuk suatu candlestick pattern seperti ini menandakan bahwa momentum penurunannya ini sudah mulai terhenti, kemudian buyernya masuk, sehingga harga close dan harga opennya sama. Ya, ini secara apa pembacaan candlestick patternnya seperti itu. Dan nanti ya kalau 4 jam berikutnya dia juga masih bullish, ada kemungkinan marketnya akan lanjut naik. Dan pesan sponsor dari saya, jangan hanya trading mengandalkan candlestick pattern saja. Ya, tetap didampingi atau ditambahin dengan analisa-analisa yang lain ya. Contohnya chartis seperti ini. Karena kalau kita hanya bicara doji ya ini ada doji. Ya, ini ada doji. Ya, di kondisi naik muncul doji tapi dia nggak jadi turun, tetap naik. Nah, bisa seperti itu. Ya, ini intermezzo ya untuk gold. Cuman untuk peluang, nah intermezzo dulu. Masih belum ada, teman-teman. Ini masih ngegas terus nih naiknya nih. Ya, masih ngegas. Oke, kita lanjut ke XRP. XRP. Tadi XRP udah ya. Ini ada yang cerita tadi. Hmm, sudah terlanjur sell. Ya, sebenarnya gini ya. Saya tidak menyalahkan atau tidak berhak untuk apa mengkoreksi eh, transaksi teman-teman semua selama teman-teman ini entry-nya sudah menggunakan reason atau alasan yang jelas. Ya, dan itu juga jadi pesan untuk kita semua bahwa dalam setiap keputusan yang mau kita ambil, sebaiknya kita itu punya dasar, punya argumen yang jelas, yang dasarnya kuat. Kalau di trading ya sudah melalui analisa, ya yang jeli, yang teliti, dipertimbangkan resikonya, money manajemennya, ya sudah mau sell pun ya silahkan, nggak apa-apa. Saya tidak ada hak untuk oh itu salah, itu keliru, nggak seperti itu juga ya. Karena cara saya dan cara teman-teman bisa jadi berbeda juga. Itu betul tuh Bos Robin. Mau sell, mau buy, asal ada alasannya jelas, ya nggak masalah. Nah itu, jadi trading ini benar-benar apa ya? Kalau versi saya tuh mengajarkan kita ya teman-teman ya. Di hal di luar trading pun itu juga sama. Mau ngapa-ngapain ya harus punya dasar atau alasan yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Siap dengan konsekuensi, ya itu satu paket. Oke, lanjut Bitcoin. Nah, tadi ada yang request Bitcoin. Bentar, saya harus scroll dulu. Saya lupa, tadi ada yang sharing ya Bitcoin. Bentar. Oh, Bos Adam nih. BTC USD di pembahasan live siang tadi turun ke 113.800 bahkan ke 113.400. Ya ini karena apa? Karena saya melihatnya ya batasannya tuh di sini teman-teman. Nah ini yang teman-teman lihat nih, ini trennya kan memang dia sedang turun sehingga naiknya ini saya menilai sebagai gerakan koreksi saja, bukan gerakan utama. Nah, dan kalau kita gunakan Fibonacci, Bitcoin ini juga terhenti di level 0,5, yang mana 0,5618 ini biasanya jadi satu klaster atau satu area yang cukup apa ya, yang cukup kuat ya untuk menahan laju pergerakan harga. Nah, kalau memang ini benar seperti ini, ya saya akan menyampaikan dia bisa turun sampai ke 113 bahkan ke 111 lagi ini sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Cuman ya itu tadi kita kalau mau entry ya pertimbangannya siap nggak dengan resikonya. Ya, kita follow trend. Kalau kita mau entry kita follow trend. Ini tadi siang sudah ada trading plan. Cuman SL-nya ya ini $17 kalau kita menggunakan acuan di time frame 4 jam sebagai dasar analisa. Kalau mau cari SL yang lebih pendek ya kita mesti turunkan time frame dulu. M30 ini ada satu acuan swing high terakhir di harga sekarang seperti ini. Ini kalau kena SL sekitar $10. Siap nggak teman-teman? Kalau siap ya silahkan diambil. Nggak masalah. Kalau M15 ini belum ada ya, masih
sama, acuan stop lossnya sama. Nah, jadi silahkan ini buat Bos Adam atau teman-teman yang lain yang suka trading kripto. Dari saya update per malam hari ini, saya melihat BTC ini masih berpotensi apa lanjut turun. Nah ini kalau kalau dengan target TP yang cukup jauh di 112.000, nah ini 1:2 teman-teman rasio SLTP-nya. Nah ini silahkan ya. Kalau saya sudah ada transaksi di beberapa pair, saya akan batasi untuk tidak ambil yang ini dulu. Apalagi eh, sebenarnya acuan paling bagus di sini sih, 16 sampai 17 bulan. Cukup cukup lebar memang. H4 Gold juga menarik. Oh, ini minta request, minta update lagi Gold. Oke nanti ya. BTC dulu gimana BTC? Ada yang mau diupdate nggak? Lanjut. Oke, lanjut. Saya skip BTC. Oke, nggak masalah ya. Kembali ke kesiapan teman-teman masing-masing. Kalau siap dengan resiko, siap take konsekuensi, ya udah, silahkan diambil nggak apa-apa. Minta saran Bose, sebelumnya saya masih hold di 112.000. Nah, ini holdnya apa dulu? Hold sell atau hold buy untuk BTC? Oh, hold buy. Ya, SL plus saja. SL plus saja itu cukup bijak sih menurut saya. 112 itu di... Wah, ini dapat bawah ya. Udah running $20 kalau pakai 0,01. 0,02 $40. Lumayan. Ya, $20 benar kalau 0,01. Nah, tinggal dikalikan lot size-nya aja. Ya, atau gini, kemarin ketika entry, target profitnya di mana? Itu harus jelas juga. Kalau saya malam hari ini saya melihatnya masih ada kemungkinan dia turun ya. Meskipun ya bisa salah juga apa yang saya lakukan analisanya terhadap BTC. Ya mungkin jalan tengahnya ya bisa pasang sell plus sehingga kalau harga balik arah setidaknya tidak rugi meskipun tetap kecewa karena sudah sempat profit banyak tapi nggak jadi banyak profitnya cuman ya tipis gitu. Ya silahkan dipertimbangkan ya. Saya ngikutin tren ininya aja, tren di time frame H4 dan sebenarnya secara keseluruhan kan dia dia sedang dalam kondisi cenderung turun ya, cenderung melemah pergerakan BTC-nya. Thank you, Jose, saran dan masukannya. Oke, siap sama-sama ya dengan senang hati. Oke, jadi requestnya sudah lunas dan tuntas. Ini kalau mau update pergerakan yang lainnya bisa ya, teman-teman. Tadi ada request update di GBP CHF. Oke, saya kasih itu dulu deh. Nah, ini kayaknya yang minta update GBP CHF ini masuknya sedikit terlambat ya, karena di awal ini sudah kita bahas. Sebentar, GBP CHF. Saya sudah ada entry sell posisi di 1.07733. Tolong dibantu analisa kembali. 07733. Saya gambar dulu aja deh. 0733. Oh, ini running profit. Running profit. Pertanyaan saya, sell-nya ini karena apa? Dan target TP-nya di mana serta stop loss-nya di mana? Ya ini dari Bos Didi yang tadi bertanya update untuk GBP CHF. Sebetulnya kalau ngikuti kondisi sideways-nya ya yang di time frame H4 yang teman-teman lihat dari sini, ya kalau sell-nya di sini saya ganti warnanya jadi warna merah dulu ya. Nah, ini bisa sell. Ya kalau dari saya melihatnya kalau emang sell-nya pas di sini nih ya,
Nah, SL-nya di sini, TP-nya 1:1 aja atau 1:1,5 lah. Nah, ini udah oke banget kayak gini. Karena sideways, ya seperti itu. Nah, semoga ini yang tadi request untuk dibahas kembali masih masih bergabung ya, sehingga ini kalau dari saya yang saya lihat seperti ini. Ya, semoga menjawab ya untuk GBP CHF. Alasannya sudah masuk area resisten dan pakai Fibonacci masuk di area 786. TP-nya di 107070. Angka cantik banget ini ya. Cantik, cantik, cantik. 7070. Mana ini? 7070. Oh, di sini. Ya mirip-mirip lah ya, deket-deket nih. Nah, hampir sama kayak kayak ini analisa yang saya barusan sampaikan. 786 mungkin kalau nariknya dari sini ya. Coba kita lihat. Oh iya, 786 persis. Boleh, boleh, boleh. Bagus itu analisanya. Saya sepakat. SL-nya ya, jangan lupa ya. Ini, di atas resisten sideways-nya. Udah cakep itu. Ya, cakep. Oke, bosnya, thank you ya, sama-sama. Nah, ini sudah, terus tadi ada yang minta Bos Robin kayaknya tadi sempat bilang H4 Gold juga menarik ya. Kita cek H4. Sebenarnya H4 tuh ya ini sih. Tadi kalau versi saya ya tadi saya menyampaikan karena ini sudah di swing hack yang baru, jadi bisa turun. Ini 0,5, ini 618. Cuman ya kalau dia nggak sampai situ ya berarti dia cuma tertahan di level bahkan sorry 382 dan 0,5. Bahkan 382 aja nggak nyampe. Ya, nah ini gimana Bos Adi ini ada tanggapan nggak nih? Kalau dari saya ya, saya akan tetap wait and see dulu sih. Mau buy di kondisi seperti ini tuh, ya sudah ketinggalan dan memang bukan saatnya sih kalau sekarang. Good. Kita perkecil lagi ya. M15 juga belum ada koreksi, masih kuat naik seperti ini. Mau kita ambil di sini pun ya ini sebenarnya udah tengah-tengah, sudah ketinggalan. Chartnya HFM beda sama TradingView ya, ya karena jam servernya berbeda. Makanya tadi saya sampaikan H4 di sini ini ya. Ini kan beda dengan H4-nya di nah yang ini kan beda. Di sini ada kelihatan doji ya, dragonfly atau capung tadi itu. Nah, di TradingView atau di yang MT4, nah, MT4 saya kebetulan nggak saya buka di sini. Tapi sama ini TradingView beda. Ya mungkin banget karena jam servernya berbeda. Wah, sudah ada yang buy dari 3357 ternyata teman-teman. 3357 tuh dapat bawah berarti ya. Wah, sudah hampir 2000 poin ini. Happy cuan lah ya, happy cuan. Ya, sayang sekali pas bareng live kayak gini. Tadi saya juga nggak ngambil peluangnya ya, karena ya kalau saya menunggu validasi. Meskipun setelah itu, wah ini langsung ngegas naik tinggi teman-teman. Ya, berbahagialah yang ambil pakai PP ya. Penghiburan buat saya nih. Sudah running $28 ya. Nah, yang pakai chartis sudah bisa analisa mandiri, dapat entry dari 33 berapa tadi? 57 dan 3360 happy cuan. Nah, mungkin saya bantu ini aja. Kalau di H1 saya gunakan Fibonacci ya. Ini antara saatnya teman-teman take profit ya, atau teman-teman bisa hold dengan pemasangan SL Plus karena sudah running cukup jauh. Ya, itu pilihannya itu. Silakan teman-teman pertimbangkan antara mau TP karena udah di level 786 atau mau di hold. Nah, itu silakan ya sudah ada posisi. Kalau saya karena pakai pivot point ya nanti TP-nya di berapa ini? Di
3392. Nah, masih berapa poin berarti ya? 92. 1800 1600 poin lagi. TP. Mas Robin. TP-nya ikut 4 poin ya. Oke, oke ya, ya silahkan lah, silahkan. Nah, ini udah running. Oh, udah running 37, $36. Oh, lumayan. Ya, inilah teman-teman kalau mempraktekkan ternak akun ya, baik yang pakai EA maupun hybrid kayak saya ya, enjoy aja. Jadi ketika satu teknik memang belum ada transaksi, teknik yang lain, sistem yang lain ada transaksi. Jadi ya saya tidak yang ngeburu banget, ngebet banget terus, wah ini harus segera entry ya, seperti itu. Halo, TP ikut TP. Ya, ya sudah, nggak apa-apa. TP-nya ikut TP, tapi anak saja nggak pakai TP ya. Nah, ini kebiasaan mencampur ini ya, teknik. Ya kalau saran dari saya sih nggak masalah. Satu itu nggak masalah. Kedua, better dibedakan akunnya ya. Bahkan saya ini untuk trading manual ada 3 akun, cuman yang aktif 2, yang satunya masih ngendep. Biasanya kalau Bos Niko mau full margin, nah yang satunya itu buat ini, buat apa ya di depo tipis-tipis lah, kecil-kecil gitu, ya. Buat happy-happy. Menemani teman-teman semua ya. USA 100 ke trigger. Oke, Mungkin kita mungkin cek, saya kita cek. nambahkan dulu Mas Anton sebelum Oh, boleh, boleh Mas Adi, silakan. Saya stop share screen nggak? Atau mau nggak gantian? pakai ini aja. Oh Saya ya, lebih time lebih frame-nya? nginfo ke sini aja sih. Mungkin ini bisa teman-teman perhatikan sebagai satu acuan yang Oh cukup iya. cukup penting untuk di breakout ya. Kalau misalkan mau lihat harga ini memang masih kuat naik. Ini karena kalau kita lihat di ke daily coba Mas Anto. Ke daily coba. Oh. Ah. Karena kalau kalau kita lihat di daily ya, kalau kita lihat lihat di daily, dia ini koreksinya cukup dalam hari ini, koreksinya cukup dalam. Dan kalau harga high-nya malam hari ini tidak berhasil breakout high sebelumnya, maka ini jadi satu tanda dia akan bisa jadi akan koreksi dulu. Sehingga ini cukup cukup penting ya untuk kita pantau kalau breakout ya dapat konfirmasi masih kuat naik. Tapi kalau nggak berhasil breakout ya ini masih cukup besar kemungkinan dia akan koreksi turun dulu. Gitu. Udah cukup, thank you, thank you. Oke, Kalau thank di you MT5 insight-nya Mas Adi. sudah ke breakout sih bosku. Kan saya juga gambar garis trendline itu soalnya. Tapi masih Oke. tipis sih ke breakoutnya. Di MT5 Bu Sabin ya? Betul. Karena saya juga gambar sih itu. Sebenarnya saya mantaunya kan dari situ. Kalau memang dia kuat breakout, berarti kan memang kuat naik. Itu istilahnya seperti itu. Iya, tipis banget sih ini kalau mau dibilang breakout. Nah itu masih tipis. Makanya itu saya masih ragu juga. Iya, ya baru baru week-nya, bener baru week-nya. Hmm, ya saatnya TP sih, saatnya TP buat teman-teman yang apa sudah buy dari bawah ya, atau mau tadi tuh hold dengan pemasangan SL Plus juga oke sih. Nah ini update gold seperti ini ya teman-teman ya. Kalau untuk sell kayaknya enggak bos ada ya, price action-nya kuat buy ya ini ya. Kalau kita nge-sell di resisten kurang bijak ya. Enggak sih, ini secara tren dan price action-nya itu masih kuat naik sih teman-teman. Kalau kita bicara sell, ya kita bicara peluang ada peluang sell benar karena sekarang itu di resisten. Dia dengan satu aksi kuat naik pun kelihatan ya dia tertahan di situ. Jadi kalaupun mau sell ya
ini nge-sell sekarang SL-nya di sini tipis saja. Tapi ya resiko untuk peluang ini gagal itu besar gitu loh. Peluang sell-nya gagal itu resikonya besar. Karena pertama trennya naik, kedua price action-nya masih kuat naik. Jadi kita itu counter trend seperti itu. Nah, kalau saya lebih seneng tidak mengambil peluang yang agresif seperti ini. Karena resiko gagalnya itu besar. Nah, kalau memang teman-teman mau apa manfaatkan momennya ya ini bisa jadi peluang sell gitu. Cuman ya tadi resiko gagalnya cukup besar ini. Melihat tren juga momen price action-nya kuat naik. Yaitu mungkin tambahan dari saya. Ya Oke, thank keunggulannya you. cuman SL-nya bisa tipis antara kita mau pakai ini atau ini. SL-nya tipis, cuman ya untuk yang balance-nya turah-turah, balance-nya banyak ya kita ambil ini resikokan 3% 5% masih oke. Cuman yang ketahanan dananya terbatas ya coba ditimbang-timbang lagi kalau mau ngambil peluang seperti ini ya. Dan jangan terlalu lama juga berpikirnya karena ini mulai ada penurunan. Dia kalau kalau apa mantul turun gitu biasanya kalau memang mantul turun ya biasanya cepat dia mantul turun. Nah, nanti langsung di SL plus aja atau kita ngincer pendek aja. Kita ngincer pendek aja teman. Kalau memang mau ambil sell ya. Itu. Ya itu mungkin gambarannya kalau memang bicara soal peluang sell. Monggo dilanjut. Oke, Bu Sade. Nah, itu teman-teman, ya ada apa ya namanya ya tips-tips lah. Silakan nanti teman-teman pertimbangkan sendiri. Mau counter ya, ambil peluang counter trennya atau tetap mau menunggu dulu ya, wait and see dulu. M30 ada peluang sell, silahkan diambil, tapi jangan ini apa namanya? Jangan dicampur dengan apa yang kita bahas sekarang. Ikuti saja protokolnya. Ya, penempatan SLTP-nya silahkan diikuti saja. Kalau pakai teknik M30. Nah, ini Bos Robinhood. PA masih kuat naik secara major. Nah, PA ini saya mohon maaf kurang kurang paham ya kepanjangannya apa. Kalau Price cari action koreksi mungkin sell, PA. oh price action. Oke. Kalau cari koreksi sell bisa, tapi alangkah baiknya ikuti tren mayornya. Oke. Ini saran yang memang sangat apa ya, sangat bagus. Kita follow tren aja, teman-teman. Ini kayaknya juga gara-gara ini ya pidatonya Trump. Kan jam 7 kan ada pidato dari Donald Trump ya. Cuman ya saya nggak update, nggak ngikutin, nggak tahu ya dia pidato apa, saya kurang tahu. Kalau sekilas ya ini saya cek di kanal berita tuh si Putin ini meragukan potensinya dari Donald Trump untuk mengakhiri perang gitu loh. Jadi ada keraguan-keraguan perangnya bisa segera berakhir. Nah, mungkin itu yang bisa memicu goldnya naik. Cuman ya ini baru satu berita dan nggak ada datanya. Jadi ya just apa ya, just to know aja lah, cukup tahu aja. Oke ya. Tadi tadi ada yang info, saya malah lupa ngecek. US 100 kena ke trigger sell stopnya. Ini kita lihat dulu. US 100. Oh iya, dia sempat sempat turun ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang dikhawatirkan dia sempat nyentuh eh, apa limit limit transaksi kita, pending transaksi kita, pending order. Nah, dia sekarang naik. Ya sudah, nggak masalah. Ini pun tadi sudah saya kasih toleransi kecil ya, ada toleransi. Ya kalau dia ternyata cuma gocek terus sideways ya sudah, memang memang mungkin marketnya sideways. Ya harapannya sih bisa ini ya bisa lanjut turun teman-teman karena memang ini bisa menjadi satu indikasi pola double top. Nah, kalau dia ada breakout gitu kan ya kalau memang jadi turun ya dia akan turun ke sini. Ya kita lihat aja ya. Toh hasilnya juga kita sudah kasih toleransi. Semoga bisa lanjut turun. Seperti itu, teman-teman. Punya saya belum ke trigger. Oh ya, ya kalau belum ke trigger sebenarnya ini apa ya? Malah
dapat harga yang lebih bagus kalau mau ngikutin plan yang tadi. Ya karena apa? Karena ini sudah kena breakout, sudah ditembus sebetulnya. Meskipun ya kita belum bisa menilai apakah ini jadi false breakout atau enggak gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ngikutin garis birunya yang ini, nah yang ini kan udah ditembus, teman-teman. Nah, kenapa tadi pakai pending order? Karena ya saya pun tidak expect akan langsung kena malam hari ini gitu loh. Ternyata mungkin ada apa? Ada faktor speech tadi itu ya, Donald Trump pidato, marketnya langsung volatile. Nah, ini terus pending ordernya kena ya bisa jadi karena itu. Dan sekali lagi saya sudah siap resikonya. Jadi kalaupun dia ternyata nggak jadi double top dan naik atau sideways, ya sudah. No problemo ya, tidak masalah. No problemo. News jam 20.45 gimana? Oh, ada news kayak jam 9 deh tadi deh. Bentar, bentar. Saya cross check. Di sini sih jam 9, teman-teman. Oh, mungkin yang ini ya, ada satu yang belum saya aktifkan. Yang ini kali. Final Services. Dia low impact. Kalau lihat angkanya sih ini masih di atas 50 ya. Jadi masih apa ya, sektor jasa di ini Purchasing Manager Index survei masih bagus ya, dolar menguat. Ya, harusnya begitu ya, harusnya begitu. Marketnya fine-fine aja. H4 swing low dan ada doji. Benarkah Bos? Ini yang mana nih, Bos Erni? H4 swing low dan ada doji. H4. Market apa nih? Oh, gold. Ya, kalau di MT5 tadi sudah kita bahas ya, di MT5 untuk gold. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Betul ya, ada doji, lebih tepatnya dragonfly, berpotensi jadi swing low baru yang lebih tinggi, berpotensi ya, karena kita nggak tahu ini nanti apakah akan dihajar turun lagi atau mau lanjut naik, kita nggak tahu. Ya tanda-tandanya sih kelihatan akan naik ya, tanda-tandanya. Ya kita pantau. Tapi saya sepakat kalau di MT5 HFM ini jadi doji, dragonfly doji lebih tepatnya. Tapi dia tertahan ya, tertahan. Ya tertahan di ini Bu Sadi. Nah, Nah ini cukup teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada ya berarti malam hari ini cukup live trade ya. Ya sedikit lebih cepat dibandingkan sesi live trade biasanya. Tapi seru sih karena kita bisa ambil beberapa peluang ya. Diawali dengan take profit ya, peluang tadi siang. Terus malam hari ini ada beberapa peluang yang kita ambil juga. Nanggung bos, tunggu jam 9. Wah, nanggung tuh kayak apa ya? Nanggung. DXY gimana? DXY juga sudah kita bahas tadi di awal ya. Bolehlah kalau mau minta direview. Padahal tadi tuh kita tuh mulai ke marketnya sudah jam 9.22 loh teman-teman. Ya, maksudnya saya sudah memberikan spare buat teman-teman yang mungkin bergabungnya agak terlambat. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Oke, oke. Sekilas ya, sekilas. Nggak apa-apa, aman-aman. Polanya ini masih valid ya, pola yang garis warna hitam. Ada inverse head and shoulders. Pergerakan dolar menguat, tapi kemarin pas NFT rilis ini dia langsung ambrol seperti ini, tapi lagi-lagi ambrolnya tertahan di, nah ini, yang awalnya resisten, dia berperan sebagai support saat ini. Dan ini masih ada kemungkinan dia untuk bergerak naik. Ya, kalau saya sih lihat close hari ini dulu.
Nah, ini kalau close hari ini dia hijau menguat kayak gini, besok sih saya bisa bisa sampaikan ya, based on yang udah-udah tuh ada kemungkinan dia lanjut menguat. Itulah kenapa di momen yang sama ya tadi ya kita analisa di GU, EU, ya analisanya kita sell, kita ada transaksi ambil peluangnya peluang sell. Nah ini yang barusan ya malam hari ini. Semoga besok bisa profit teman-teman. Nah itu untuk DXY. Terus ada yang pengen lihat indeks JPY. Oke, JPY basket. Ini kemarin sudah kita bahas juga. eh, ini ya, jadi dia sudah breakout dari daily aja deh. Nah, kelihatan ya. Berminggu-minggu dari April pertengahan dia downtrend kayak gini, bentuk swing high, swing low lebih rendah, sampai akhirnya swing low-nya tertahan di level yang sama. Ini menandakan momentum turunnya sudah habis. Dia naik breakout dari ini garis biru ini. Nah, ini bisa jadi satu referensi juga ya meskipun nggak dari sini, tapi ini cukup oke menurut saya. Dia breakout, ada kemungkinan dia lanjut menguat seperti ini. Ya, nggak tentu sejauh ini juga ya, tapi poinnya bisa berpotensi menguat. Dan kemarin kita ada transaksi di JPY juga, kita salah satunya melihat ini juga teman-teman. Nah, ini untuk indeks JPY. Kalau GU, saya nunggu suku bunga rilis GBP hari Kamis. Oke, boleh, nggak masalah. Maaf Bose, untuk XAU USD, apakah peluangnya sell atau buy? Ya, ini tadi sudah kita sampaikan ya. Kalau mau nge-sell ini masih bisa karena harga masih tertahan di resisten trend lainnya. Trading plan-nya seperti ini, silahkan kalau mau ambil kalau harga sekarang ya. SL-nya pilih bisa di sini 600 poin atau di sini sekalian 950 poin. TP 1:1 karena counter trend. Nah, ini bisa jadi pilihan. Tapi saya nggak akan ambil ya. Karena saya eh, menilai tindakan counter trend ini trading plan-nya berpeluang gagal, lebih besar gagalnya ketimbang kita follow trend. Nah, monggo, ini kalau mau ada yang ngambil peluangnya ya, peluang sell di XAU, sesimpel harga di resisten. Oh, ini udah ada angkanya sih, udah ada angkanya ya. 3386 sama 3367 SLTP-nya. Nah, silahkan kalau mau ambil peluang sell. Bosnya tunggu berita dulu. Oh, berita yang tadi ya jam 9 ya. Kalau saya nggak mau nungguin, biarkan beritanya dirilis. Nah, 6 menit lagi. Apa nih? Kasihan apa nih? Terus sampai rilis. Oh, kasih request. Biar nggak selesai gitu maksudnya ya. Justru nggak ngefek ya, Bos. Ya, kalau menurut saya sih untuk soft data ya, survei-survei kayak gini selama angkanya tuh ya apa ya 51, 52 sampai 55 tuh enggak lah. Kalau angkanya ekstrim, contoh tadi ekstrim tuh kayak gini, ya ini kayak gini, ini ekstrim. Nah itu baru mungkin akan ngefek. Tapi kalau cuman di angka 50 sampai 55 tuh atau sampai 45 lah, ini ada rentang ya, rentang kayak gini. Menurut saya sih nggak akan terlalu ngefek. Ya faktanya goldnya sudah price in duluan, ini sudah naik duluan bahkan sebelum news dirilis. Berarti kan ada apa faktor yang lain teman-teman. Seperti itu sih tanggapan dari saya ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman?
Terima kasih. Oke, siap sama-sama. Nah, ini kalau turun kayak gini bisa pantau M5 ya. Nah, kan M5 dia sudah mulai turun. Nah, ini saya hapus dulu deh. Nah, kita kita yang kita tunggu tuh di M5 ya. Ini kalau